Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya, harus ya. Balik maneh ambek aku Icang Mike Morfin. Mohon maaf lahir dan batin ya, telat. Kali ini kita akan mengidul film sesuai requestan yang pastinya kalian pernah tonton dong waktu kecil dong, terutama anak-anak generasi 90-an, apalagi kalau bukan Mighty Morphin Power Rangers Once and Always tahun 2023. Mengisahkan 30 tahun setelah event Power Rangers original di tahun 1993, musuh bebuyutan mereka Rita Repulsa tiba-tiba muncul kembali dan seperti biasa akan menguasai dunia dengan menghancurkan Power Rangers terlebih dahulu. Seperti apakah nuansa nostalgia film Legend satu ini, lur? Langsung aja kita ke titip-titip tebakan dari dulurku Tit ya. Takjil apa yang hiye? Hayo apa? Hayo apa? Jawabannya takjilatin. Astagfirullahaladzim. Hiye memang. Anda lebih hiye, Tit. Monggo skecaken. Pada suatu ketika di tahun 1993, dengan cerobohnya dua astronot membuka guci misterius di bulan dan tanpa sengaja membebaskan ratu penyihir bernama Rita Repulsa yang telah tersegel di sana bersama para pengikut-pengikutnya selama 10.000 tahun. Dan tak lama setelahnya Rita pun langsung menyerang planet bumi. Akan tetapi musuh Rita yaitu Zordon sang penyihir intergalaksi telah memilih 5 remaja di bumi untuk melawan Rita dan pasukannya. Sejak saat itulah terus muncul pahlawan-pahlawan di tiap generasi selanjutnya yang mengikuti jejak 5 remaja tersebut. Mereka tidak lain tidak bukan disebut dengan nama Power Rangers. 29 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, salah satu anggota Power Rangers generasi pertama atau Mighty Morphin bernama Billy telah terkepung oleh Robo Rita dan pasukan-pasukan Kroconya. Dengan sisa-sisa kekuatan, Billy pun menggunakan kekuatan Triceratops dari alat bernama Morpher dan berubah menjadi Blue Ranger. Triceratops! Meskipun semakin terpojok karena cuma sendirian, ternyata Billy melakukan itu hanya untuk menjebak Rita, karena setelahnya 5 Ranger lainnya pun datang membantu. Mereka adalah Jason Red Ranger, Zack Black Ranger, Trini Yellow Ranger, Kimberly Pink Ranger, dan juga Tommy Green Ranger. Inilah Mighty Morphin Power Rangers, sekali menjadi Rangers akan tetap dikenal sebagai Rangers. Sumpah nostalgia banget, cuk. Dengan kehadiran mereka berenam, Rangers pun berhasil mengungguli Rita dan pasukannya. Akan tetapi dengan wujud robotnya yang lebih hebat dari versi sebelum-sebelumnya, Rita kali ini bisa menggunakan energi sihir yang sangat-sangat kuat dan mengarahkannya ke Billy. Lalu yang terjadi? Bersama pasukannya, Rita pun langsung kabur dan bersembunyi ke markasnya di dimensi gelap. Sedangkan Yellow Ranger yaitu Trini tewas seketika setelah menerima serangan energi sihir tersebut, yang pastinya membuat semua anggota Power Rangers lainnya merasa sangat terpukul. Tepat setelah kejadian itu, Billy dan Zack pergi ke rumah mendiang Trini dan anaknya Min. Mereka pun sempat berdebat karena tidak mungkin mereka memberitahu Min jika ibunya terbunuh oleh Rita Repulsa. Sebab selama ini tidak ada yang tahu jika Trini dan teman-temannya adalah Power Rangers, termasuk Min sendiri. Karena pemimpin Power Rangers yaitu Zordon memegang teguh peraturan jika identitas Power Rangers harus selalu dirahasiakan. Selain itu, karena cuma tinggal sendirian tanpa saudara diimiliki sedikit, Billy pun mempertanyakan bagaimanakah Min yang masih di usia sekolah bisa menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa ibunya Trini. Di tengah-tengah obrolan Zack dan Billy tersebut, mereka berdua tidak sadar jika Min baru datang dan sempat mendengar bahwa ibunya Trini telah tewas di tangan Rita Repulsa. Zordon's rules, Zack, can be broken for a good reason. You can't lie to her. It's gotta be the truth.
Rita Repulsa killed her mom. 1 tahun pun telah berlalu, Zack sekarang tinggal bersama Min dan menjadi orang tua asuhnya. Di hari itu, Zack, Min, dan juga anggota Power Rangers lainnya akan pergi ziarah ke tempat pemakaman Trini untuk memperingati 1 tahun sepeninggalannya. Akan tetapi sesampainya di sana, mereka semua disergap oleh Roborita dan kedua monsternya, yaitu Snizard dan Minotaur, beserta mesin anehnya. Melihat Rita, Min yang tiap hari berlatih bela diri pun bersikeras ingin ikut membantu. Namun Zack memaksanya untuk tetap bersembunyi di belakang mobil Redback 2 milik Billy, yang kalau kalian ingat mobil ini mirip seperti di seri originalnya ya lur. Setelah itu Zack pun berubah dan membantu teman-temannya menghadapi Rita, juga kedua momonnya. Tapi yang terjadi, No, do not move. Gotcha. Nice moves. It's all coming together. dengan serangan beracunnya, Snizard mampu membuat para Rangers tidak bisa bergerak, merubah mereka menjadi seukuran mainan figur, lalu menguras energinya menggunakan mesin milik Rita. 3 Ranger telah ditangkap dan hanya menyisakan Zack dan Billy yang berniat kabur agar nanti bisa menyelamatkan teman-temannya. Snizard dan Minotaur sempat menghadang Zack, Billy, dan Min, tapi untungnya mereka berhasil kabur dengan mobil Redback 2 yang bisa terbang. Wow, amazing. Di rumah, Min bersikeras ingin membantu mengalahkan Roborita untuk balas dendam atas kematian ibunya Trini. Namun Zack dan Billy mengatakan jika Min bukanlah seorang Ranger dan dia masih anak sekolahan. Mendengar itu, Min pun auto marah dan menyalahkan Billy karena ternyata Roborita muncul akibat kecerobohannya. Apakah sebenarnya kesalahan Billy, Lur? Kita ikutin terus aja ceritanya dulu ya, Lur ya. Can't. You're not a ranger. Would overpower you in a second. Do it, so can I. This is her legacy. I can help. Caused all this. If it wasn't for you, I'd still be here. Di markas Roborita, yaitu Istana Bandora di bulan, dengan mesinnya Rita terus menyerap kekuatan para Ranger yang telah ditangkapnya. Dan sekarang baru terserap sampai ke level 2 demi mempercepat proses penyerapan energi hingga ke level maksimum, yaitu di level 5. Rita pun berniat memancing Rangers lainnya di seluruh dunia dan menangkap mereka seperti Ranger merah, hijau, dan pink. How disappointing! Process is too slow! See how much I've stolen from them! Good thing I know a Power Ranger! Sementara itu di markas Power Rangers yang bernama Cranston Technologies, asisten android yaitu Alpha 9 menyapa Zack dan Billy yang sudah lama tidak berkunjung ke sana sejak kematian Trini. Sambil memandangi papan instrumen di sana, Billy pun merasa bersalah setelah mendengar perkataan Min yang menyalahkannya atas kematian Trini. Film pun flashback sejenak ke 1 tahun yang lalu, di mana Billy sedang berusaha membangkitkan Zordon, penyihir intergalaksi yang memimpin Power Rangers dan telah lama hilang dari tabungnya. Di hari itu, Billy dan Alpha generasi sebelumnya yaitu Alpha X sudah menangkap sinyal Zordon dari luar angkasa dan menyambungkannya ke tabung. Tapi naasnya yang datang ke sana bukanlah Zordon, melainkan musuh bebuyutannya yaitu Rita Repulsa, yang mana energi itu berhasil keluar dari tabung dan langsung mengambil alih tubuh Alpha X. At the command center, it's Rita. Scene pun kembali ke masa kini dan Zack mengingatkan Billy untuk tetap fokus mencari cara mengalahkan Rita. Tapi tiba-tiba Alphanen mendapat info jika pasukan kerucu milik Rita yaitu Pati Patrol sedang merusuh di berbagai titik di seluruh dunia. Gak pakai lama, Billy pun langsung menyuruh Alphanen untuk mengaktifkan Bandora Protokol, di mana para tim Rangers lainnya di bumi diperingatkan untuk segera melawan para kerucu. Kalau kalian jeli, Lur, ini tuh markas tim Power Rangers yang sebelum-sebelumnya ternyata ya. Lalu tak lama kemudian muncul juga anggota Power Rangers Mighty Morphin yang lain, yaitu Catherine si Ranger Pterodactyl atau pink, juga Rocky Ranger Tyrannosaurus atau merah. Bandora protocols happen. Robo Rita's back. So we need your help.
Come on, guys. Training exercise? Karena situasi darurat, Alphanen dan Billy telah membuat power coin Tyrannosaurus dan Pterodactyl cadangan agar Rocky beserta Catherine bisa ikut berubah. Meski itu artinya melanggar peraturan dari Zordon, Billy pun mau nggak mau tetap membuatkan power coin tersebut karena cepat atau lambat mereka pasti akan menghadapi musuh dengan menggunakan Megazord atau gabungan 5 robot raksasa Power Rangers yang hanya bisa diaktifkan oleh 5 anggota sekaligus. Setelah itu karena 4 Power Rangers telah berkumpul dan kekacauan telah terjadi di seluruh dunia, khususnya di Angel Grove, kota di mana Power Rangers Mighty Morphin berada. Zack, Billy, Catherine, dan Rocky langsung menggunakan power coin mereka masing-masing dengan Morphers-nya untuk berubah menjadi Power Rangers dan OTW menghentikan pasukan Pati Patrol. Belajar dari kejadian sebelumnya, Billy pun memperingatkan Rocky dan Catherine untuk berhati-hati dengan serangan Snizard yang bisa melumpuhkan Rangers dan menangkap mereka. Juga akan diserap energinya ke mesin milik Rita. Para Rangers pun hanya fokus menghancurkan Pati Patrol dan menyelamatkan orang-orang, lalu teleport ke lokasi kerusuhan selanjutnya. Dari satelit pengamatnya, Alphanen pun mengetahui jika Snizard dan Minotaur bisa melacak keberadaan Power Rangers jika mereka dalam kondisi berubah, lur. Maka dari itu Alphanen menyuruh Billy dan kawan-kawan untuk melepas kekuatannya agar tidak diikuti oleh Snizard dan Minotaur. Apalagi bahaya jika mereka ngikut sampai ke markas, ya kan? All Power Rangers tracking you to find you. Power down. Alhamdulillahnya Alphanen telah menemukan lokasi markas Rita, yaitu Istana Bandora di bulan. Karena kekacauan di kota Angel Grove terlalu parah, maka dari itu Rocky mengusulkan agar menyerang langsung ke Istana Bandora saja. Karena pasukan Pati Patrol juga nggak habis-habis, selain itu susah juga loh untuk melawan musuh di banyak lokasi dengan bolak-balik berubah jadi Ranger dan ke manusia lagi, lur. Tak lama kemudian rekan mereka yaitu Aisyah dan Adam yang berada di dekat bintang Sirius luar angkasa menangkap sinyal protokol Bandora dan akan segera membantu ke bumi. 6 hours before side of the galaxy. Then we'll be in teleport range. Now we know Rita's on the moon, right? So why not let's just go there? Di lain tempat, Min yang sedang berlatih bela diri demi bisa menjadi Rangers tiba-tiba mendapat notifikasi tentang kekacauan di seluruh dunia yang disebabkan kerucunya Roborita. Melihat berita itu tanpa pikir panjang, Min yang berniat membalas dendam atas kematian ibunya pun langsung mengambil Morpher atau alat berubah milik Trini dan OTW ke TKP kerusuhan. Zack dan kawan-kawan pun terkejoet begitu mengetahui lewat satelit pengintai jika Min sedang berusaha melawan pasukan Pati di SMA Angel Grove, sekolah para anggota Power Rangers di masa lalu. Di sana Min berhasil menyelamatkan orang-orang dan berusaha melawan Pati Patrol sampai akhirnya Min pun mencoba berubah menggunakan Morphers mendiang ibunya. Tapi yang terjadi, It's morphin' time! Saber-tooth tiger! Is that Min? Untungnya Zack dan Rocky datang tepat waktu. Mereka berdua pun langsung melawan pasukan Pati Patrol tanpa berubah menjadi Power Rangers agar tidak diikuti oleh Minotaur dan Snizard. Demi keamanan dari serangan pasukan Rita, Zack dan Rocky pun membawa Min ke Cranston Tech. Terlihat Min yang masih selek dengan Billy, dan Zack pun menyuruh Billy agar mengesampingkan urusan Min dan fokus ke mengalahkan Rita. Di mana step pertama mereka akan menangkap Snizard dan Minotaur terlebih dahulu, sementara Billy, Rocky, dan Catherine membuat sebuah alat.
Zack mengambil morpher Trini dan berusaha menyadarkan Min bahwa menjadi Ranger bukanlah soal balas dendam, melainkan menurunkan ego diri sendiri demi melawan musuh yang menyerang bumi. Selain itu, banyak resiko-resiko besar yang harus dihadapi seorang Ranger. Salah satunya adalah tewas di tangan musuh seperti Trini. Lalu Zack juga menjelaskan jika Robo Rita muncul karena Billy mencoba mengembalikan Zordon yang sudah seperti sosok ayah bagi para Power Rangers. Karena Zordon di waktu dahulu rela menghancurkan dirinya sendiri agar Rangers tetap hidup. Namun tanpa sengaja yang muncul malah Rita. Mendengar semua itu, hati Min pun terketuk dan mulai merasa iba kepada Billy. Karena Min juga sangat menginginkan ibunya Trini kembali bersamanya. Setting aside your ambitions can be a good thing. What you want is revenge. Can never end well. It's not what I want. Billy was trying to bring him back. He didn't know this would happen. Zordon sacrificed himself for us, almost father figure. Billy dan kawan-kawan akhirnya berhasil membetulkan sebuah alat yaitu crane magnet, lalu memancing Sneezer juga Minotaur dengan berubah menjadi Ranger. Tak lama kemudian dua monster itu pun datang dan langsung ditangkap menggunakan magnet karena mereka berdua terbuat dari besi. Mamam. Pterodactyl! Tyrannosaurus! Tahap pertama telah selesai, Lur. Sekarang mereka memakai alat stealth buatan Billy yang dapat membuat badan tidak terlihat. Dan tanpa babi bu, Billy, Zack, Rocky, dan Catherine langsung teleport ke Istana Bandora. Sedangkan Min yang ditinggal di Cranston Tech pun tetap ingin membantu. Secara diam-diam dia mengambil alat stealth lalu kabur dari sana. Dan menggunakan mobil Redback 2 ke tempat Sneezer juga Minotaur yang masih tertempel magnet. Dengan niatan untuk menghabisi mereka sendirian. Sebuah kesalahan besar. Mind if I borrow? I don't think that's a good idea. Hey, thanks, Bob. Tiger! What do we have? Naasnya tiba-tiba Robo Rita datang. Min yang masih tidak bisa berubah pastinya kewalahan melawan Rita sendirian. Alhasil Rita pun langsung menculik Min ke markasnya, juga membebaskan Sneezer dan Minotaur. Praying mantis style. Di Istana Bandora, dengan menggunakan alat stealth, Billy and the Gang sangat mudah melawan para penjaga dan menyusup ke dalam ruangan utama tanpa berubah menjadi Power Rangers sama sekali. Mereka pun memperhatikan mesin buatan Rita yang sudah penuh dengan Ranger-Ranger lainnya dan energi mesin itu sudah terisi sampai ke level 4. Menurut Billy, satu-satunya cara membebaskan Ranger-Ranger itu hanya dengan membunuh Sneezer karena ular-ular itulah yang membuat Ranger menjadi kecil dan tersedot energinya. Selain itu, ternyata mesin tersebut akan digunakan oleh Robo Rita untuk teleport ke masa lalu. Namun tiba-tiba Rita, Sneezer, dan Minotaur pun datang membawa Min. Is that Space Barrel? Rita's creating a time portal. Their energy is connected to our friend. If we don't destroy that monster... So many reasons. Are you okay? Ternyata maksud robot Rita membuat mesin itu adalah dia ingin teleport untuk bertemu dirinya di tahun 1993 dan memberitahu agar Billy dan kawan-kawan harus dibunuh sebelum menjadi Power Rangers. Secara diam-diam Billy pun mengeluarkan senjatanya dan berencana menembak Sneezer. Lalu yang terjadi? Hold that thought. What a waste! Min yang berusaha menyelamatkan Billy pun terkena serangan telak dari Robo Rita seperti mendiang ibunya Trini. Jelas Zack dan kawan-kawan khawatir Min akan tewas, namun ternyata energi serangan itu terserap ke Morpher dan membuat Min teringat semua kenangan tentang ibunya. Alih-alih membunuhnya, serangan Rita malah mengaktifkan Power Coin Sabertooth Tiger beserta Morphernya, yang mana artinya sekarang Min telah terpilih menjadi Yellow Ranger menggantikan ibunya Trini. 5 Rangers akhirnya telah lengkap, Red, Blue, Black, Pink, dan juga Yellow. Dengan ini mari kita katakan bersama-sama, Lur, ayo ya, saatnya berubah.
Morphin time! Saber-tooth tiger! Power Ranger! Betapa bahagianya Min karena telah berhasil menjadi Yellow Rangers dan mereka pun memunculkan senjata masing-masing. Rocky dengan pedangnya, Billy menggunakan tongkat, Zack memiliki gun X yang besar, Catherine memegang busur panah putih, sedangkan Min double knife seperti milik ibunya. You're clear! Thanks, Rock! Apa yang selalu terjadi di akhir scene ketika Power Rangers gelut lur? Ya, betul, monsternya jadi raksasa ya kan? Karena Rangers terlihat mulai membalikan keadaan, Rita melempar Snizard keluar kastil dan merubahnya menjadi besar menggunakan tongkat saktinya. Sementara Rita terlalu fokus dengan monsternya, Billy pun mendapatkan kesempatan untuk menusuk Rita. I rise, Snizard! Monster Snizard sudah menjadi wujud raksasa dan sudah pasti sekaranglah saatnya bagi Power Rangers untuk menggunakan Megazord-nya. Setelah membunuh Rita, Billy pun langsung meminta Alphanen untuk segera mengirimkan Dinozord. Sumpah epic banget nostalgilanya lur, itu robotnya muncul dari kanan ke kiri gitu ya kan, epic banget lah pokoknya. Ya kira-kira ekspresiku kayak begini kalau lihat Megazord zaman masih SD lur, sebuah suguhan animasi 90-an yang sangat kental. Anything I can do? You're with me. We're going big. Surface in 3, 2, 1. Sementara di Istana Bandora, Zack, Rocky, dan Catherine terus bekerja sama melawan Minotaur sampai akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu mereka bertiga pun langsung teleport ke Megazord untuk membantu Min dan Billy melawan monster Snizard. Now this is the coolest! I have been looking forward to this. Together! Sayangnya Megazord tidak didesain untuk pertempuran luar angkasa seperti di bulan, jadi tidak butuh waktu lama bagi Snizard beradaptasi terhadap gravitasi bulan dan bisa menjatuhkan Megazord. Tapi tiba-tiba ternyata Rita masih hidup lur. Dia pun segera mengaktifkan mesinnya yang sudah terisi energi level 5. Portal waktu pun telah muncul dan terlihat Rita versi muda di tahun 93 di dalamnya. I can't wait to see me again! Looks like a giant space dumpster. No matter, begin! Di Megazord mereka semua terkejut melihat portal waktu yang telah terbuka. Bagaimanapun caranya Power Rangers harus cepat mengalahkan Snizard agar bisa menghentikan Rita. Sistem Megazord yang sempat mati beberapa saat karena serangan Snizard pun untungnya bisa aktif kembali. Saat itu juga Billy pun langsung memanggil Mega Power Sword dari bumi dan mereka menggunakan serangan pamungkas untuk menghancurkan Snizard. Mega Power Sword, now! Be free! My past and my... Setelah Snizard musnah, 5 Rangers langsung menghadapi Rita dan bekerja sama mengalahkannya menggunakan senjata masing-masing. Min mengunci Rita dengan double knife-nya, Rocky dan Billy menyelamatkan para Rangers yang menjadi kecil dari mesin, dan Catherine langsung menghancurkannya dengan panah. Lalu Zack pun menembakkan X-gun-nya tepat ke rubuh Rita. Sampai akhirnya Shut up! Think twice! robo Rita pun akhirnya telah hancur beserta mesinnya, juga monster dan semua krucu-krucunya. Sekali lagi Mighty Morphin Power Rangers berhasil mengalahkan Rita untuk yang kesekian kalinya. Like I said, man, we always save the world.
Semua Rangers pun telah kembali ke Cranston Tech. Adam bersama Aisyah juga telah tiba di sana dan akan membawa para Rangers yang diserap energinya oleh mesin Rita ke planet Akuitar untuk dirawat. Sebagai mantan Yellow Ranger, Aisyah memberi selamat kepada Min karena telah terpilih menjadi generasi selanjutnya. Mereka semua pun berpisah dan dikembalikan ke tempatnya masing-masing setelah Alpha 9 mengaktifkan teleportasi. Our course for Akutar is all set. The equations will fix them up. I'm glad the Saber-Tooth Tiger legacy is in. It's an honor. Even though they're small, we should keep our fellow Rangers. It was great catching up. May the power protect you all. And you. Setelah semuanya berakhir, Zack, Billy, dan Min nongki-nongki di kantin SMA Angel Grove yang gak begitu berubah setelah 30 tahun berlalu. Selek antara Billy dan Min pun juga sudah membaik, apalagi ketika Min meminta maaf atas semua yang dikatakannya kepada Billy. Scene pun ditutup dengan mereka bertiga yang ngobrol ngalor ngidul membahas nostalgia ketika Billy dan Zack sering menghadapi Rita Repulsa bersama Power Rangers lainnya saat masih bersekolah di SMA Angel Grove. I mean, it's as if nothing's changed. It's just a little bit smaller, maybe. All that stuff Mom's passing. I said it was your fault. You're a good kid. We're all looking out for you. Trini would be proud. That's true. We have to tell everything. Scene pun berganti di mana 6 anggota pertama Power Rangers sedang bersama mendengarkan alunan gitar yang dimainkan oleh Pink Ranger, yaitu Kimberly, dan kelima orang lainnya adalah Zack, Billy, Jason, dan juga kedua orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Trini atau Tui Trang, dan juga Tommy yang biasa kita kenal sebagai Jesset David Frank, sang Ranger hijau. Film sudah berakhir? Belum lur, kita masih disuguhi opening asli Power Rangers yang sayangnya nggak bisa aku tampilin semua, takut copy kanan soalnya ya lur ya. Buyar. Berpelukan.